Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Komite Sekolah SMA di daerah istimewa Yogyakarta, serta tidak ketinggalan adik-adik semua siswa baru di SMA di daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah dan perkenannya kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini kita ketahui bersama adalah tanggal 12 Juli 2021 merupakan hari pertama tahun pelajaran 2021-2022. Hal ini kita sambut gembira bagi adik-adik semua yang semula menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, kemudian hari ini masuk pada jenjang SMA di sekolah masing-masing. Ada beberapa hal yang berbeda di dalam tahun ajaran baru pada kali ini, yaitu seperti tahun kemarin dimulai dengan cara pembelajaran jarak jauh atau dengan cara pengenalan lingkungan sekolah dengan cara jarak jauh. Hal ini semata-mata untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan program tahunan yang diberikan kepada siswa baru pada masing-masing sekolah. Harapannya siswa baru kita atau adik-adik sekalian itu bisa mengetahui lebih banyak tentang sekolahnya masing-masing. Kemudian juga mengenalkan materi-materi yang lain yang perlu kita berikan di awal sebagai siswa baru, seperti pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan media mandala atau lingkungan sekolah, kemudian juga tentang pendidikan budaya, serta materi-materi lain yang perlu kita berikan sebagai bekal pada siswa baru kita. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya selalu berpesan di dalam setiap kesempatan bagaimana kita semua tetap bisa menjaga protokol kesehatan itu secara maksimal. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini belum kita tahu tanda-tanda akan berakhir. Sehingga pada masing-masing kita semua, marilah kita bangun kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan, keselamatan bagi kita sendiri maupun bagi orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, kemudian membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian upaya menjaga jarak, dan hindari pula berkerumun maupun pergerakan atau mobilitas. Adik-adik yang sekalian yang saya hormati, dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah ini, bagaimana kita semua bisa membangun kesadaran bersama terhadap diri kita masing-masing tentang identitas diri kita, supaya kita nanti bisa nyaman ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Selain itu, kita juga perlu tumbuhkan bahwa kita semua nantinya akan menjadi subjek aktif di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Demikian juga harapan kami, adik-adik nanti bisa berperan serta di dalam mengembangkan bahwa hidup ini menjadi akan lebih bermakna. Untuk itu, saya berharap terus kembangkan kemampuan kita di dalam belajar atau di dalam membaca. Kemampuan literasi membaca kita coba terus ditingkatkan. Materi-materi yang berkait dengan pembelajaran coba terus kita upayakan untuk dimengerti dan dibaca. Kemudian juga kembangkan kemampuan di dalam numerasi, sehingga
tentunya harapan kita akan menjadi siap untuk berpikir serta ikuti perkembangan sains sehingga kita bisa mengikuti hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran kita. Adik-adik siswa baru di SMA di daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa hal yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menstimulasi adik-adik semua untuk terus berkembang, kemudian nanti siap menjadi insan-insan cendekia yang akan mengisi pembangunan di masa depan. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada adik-adik semua siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ke depan terus bisa mengikuti proses belajar mengajar, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID-19 itu segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara maksimal. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala serta izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Komite Sekolah, serta adik-adik semua, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 untuk SMA, SMK, SLB di daerah Istimewa Yogyakarta kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saat ini SMA Sleman sedang membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa sih mesti di SMA Sleman? Karena SMA Sleman selain memberikan pendidikan formal, juga mengembangkan pendidikan, multi-talent, skill, dan karakter. Dan memiliki ekstrakurikuler beberapa diantaranya, pramuka, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Lingkungannya bersih, asri, dan nyaman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar di SMA Sleman. Ingat, catat tanggal pendaftarannya ya. Buruan daftar. Kami tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta MPLS SMA Institut Indonesia Sleman yang Bapak cintai. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Anak-anak, wawasan kebangsaan berasal dari kata wawasan yang berarti cara pandang tentang diri maupun lingkungan. Sedangkan bangsa, menurut Bung Karno, bangsa adalah himpunan atau kumpulan masyarakat yang bersama-sama menempati suatu wilayah
yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara memandang diri dan lingkungan, baik orang-orang, suku, agama, ras, kebudayaan, kelompok, golongan, dan lain-lain dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan atau sebagai sebuah keluarga besar yang disebut Indonesia. Adapun landasan wawasan kebangsaan Indonesia ada 4 pilar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia, sehingga memiliki kawasan yang sangat luas dan membutuhkan suatu ketahanan nasional yang kuat. Nah, hubungan antara wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional adalah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Dengan apa? Dengan landasan wawasan kebangsaan yang kokoh, maka terwujudlah suatu ketahanan nasional. Untuk mewujudkan bangsa yang kokoh dan berbudi, diperlukan perjuangan, di antaranya perjuangan fisik, pengamalan Sumpah Pemuda, pengamalan Pancasila, proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian anak-anak sebagai pemuda-mudi bangsa ini harus berperan aktif dalam upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan ilmu dan karakter yang baik, agar menjadi pemuda dan pemudi yang berani, bersantun, dan berbudi luhur. Ini merupakan bangsa dengan kekayaan yang luar biasa, di antaranya suku, ras, agama, dan budaya yang menjadi tolak ukur kemampuan kita dalam menjaga bangsa ini. Sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan juga kondisi agar berkendara konsentrasi. Patuhi semua peraturan agar selamat sampai tujuan. Yes, berlalu lintas janganlah asal ngegas. Kuasai kendaraan yang jelas. Janganlah malas, patuhi lalu lintas, karena peraturannya jelas. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a plain